Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami Sobat Mosi dengan saya sendiri Siska Irawati Basirun dan sahabat saya Ferry Kurniawan. dalam acara bedah gagasan dari Capres dalam segmen Prabowo Subianto. Dalam bedah gagasan kali ini kami sudah merangkum dari gagasan Prabowo Subianto yang ia berjudul Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, di mana judul ini kan berangkat dari Indonesia yang akan mengalami bonus demografi di 2045 nanti. Namun ada kritik yang muncul di permukaan akibat dari judul yang diberikan ini, karena ini dianggap terlalu hitungan-hitungan ekonomi. Namun kita meninggalkan itu dan kita akan bedah dalam beberapa poin. Di sini ada 5 poin yang telah kami siapkan. Yang pertama terkait dengan isu pendidikan, kemudian isu pangan, isu kesehatan, isu energi, dan yang kelima adalah penutup yang kami akan memberikan hentakan statement terakhir. Konklusi. Iya, seperti itu. Kita mulai dari isu pendidikan mungkin, Bung. Ya, siap. Iya. Mungkin Bung bisa memberikan komentar-komentar terkait dengan gagasan-gagasan yang Prabowo Subianto berikan dalam pendidikan gitu, Bung. Oke. Terima kasih Siska. Jadi ada beberapa aspek yang ingin kami berikan kritik secara sosiologis, secara akademisi, karena kami berangkat dalam frame di mana gagasan ini tidak bisa kita terima atau afirmasi begitu saja, tetapi memang gagasan yang ditawarkan oleh Prabowo menurut kami sudah sangat mantap, tetapi memang gagasan yang besar itu harus kita pecah dulu dalam beberapa aspek sehingga kita bisa memahami sebenarnya gagasan ini memang memiliki target yang mantap atau memang memiliki kecacatan secara naratif gitu. Pertama, ingin saya sampaikan bahwa judul yang diberikan oleh Prabowo dalam perspektif Indonesia Emas 2045 dalam sudut pandang sosiologis ini terlalu mengeneralisir. Kenapa? Karena pewacanaan tentang 2045 kemudian bonus demografi itu adalah statement-statement yang mentotalisasi, dalam artian bahwa bonus demografi kemudian 2045 tidak melihat konteks pluralitas yang ada di Indonesia, dan pewacanaan tentang 2045, pewacanaan tentang bonus demografi itu adalah pewacanaan yang bersifat dominan. Nah, sehingga dalam konteks ini kami berusaha untuk melihat linearitas dan alur berpikir Bapak Prabowo dalam mengusung isu ini. Kemudian dalam konteks ini mungkin sebagai pemantik awal nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Siska pada sub pembahasan tentang pendidikan. Bapak Prabowo sempat memberikan sebuah ulasan dan memberikan sebuah program bahwa dia akan membuat sekolah unggul di setiap kabupaten. Tetapi penciptaan wacana unggul itu menciptakan disparitas, seolah-olah bahwa ada sekolah unggul dan tidak unggul. Penciptaan disparitas, dikotomi ini justru menciptakan marginalisasi dalam dunia pendidikan kita. Apalagi Pak Prabowo sempat memberikan statement bahwa ketika dia ingin menciptakan masyarakat sejahtera ketika dia menjadi presiden dalam konteks pendidikan, justru menciptakan istilah unggul itu akan menciptakan semacam segmentasi lagi dalam dunia pendidikan. Unggul dan tidak unggul itu menjadi problem yang sangat basic yang harus kita teliti sekaligus kita cermati, bahwa dunia pendidikan kita tidak hanya berbicara tentang unggul atau tidak gitu, tapi membicarakan tentang gagasan kurikulum yang bisa link match dengan dunia kerja dan lain sebagainya. Jadi itu pemantik awal saya yang nantinya akan dijelaskan lagi oleh Siska. Kalau menurut Siska gimana program pendidikan yang digagas oleh Pak Prabowo? Kalau dari sisi pandangan saya pribadi, terkait seperti yang Bung Ferry bilang tadi, menciptakan sekolah unggul yang terintegrasi di setiap kabupaten kota kan. Tapi kita itu di Indonesia masih terjebak pada problem bukan ada atau tidaknya sekolah-sekolah unggul ini, tapi pada sisi keterjangkauan, di mana jangankan di setiap kabupaten, di setiap provinsi saja belum tentu orang-orang itu bisa mengakses sekolah yang unggul. Jangan dulu lah ke sekolah yang unggul, bisa mengakses pendidikan lah misalnya. Nggak semua orang bisa mengakses pendidikan di negeri ini. Jangankan bicara kualitas, sekolah-sekolah negeri yang ada di Indonesia pada saat ini memang dia berlabel gratis, tapi kan banyak bisnis-bisnis yang kemudian berkembang dan itu
harus membutuhkan kos tertentu untuk mengakses dunia pendidikan. Nah, terkait dengan pendidikan sendiri, di akhir segmen pada saat baca pres yang lalu, Pak Prabowo sempat melemparkan wacana bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk setiap sekolah maupun perguruan tinggi ini akan digratiskan. Tapi saya rasa itu adalah sebuah wacana besar yang Bapak Prabowo tidak mendetailkan bagaimana cara atau step by step yang akan ditempuh oleh Bapak Prabowo ini untuk menggratiskan sekolah-sekolah gitu. Jadi jangan dulu kita bicara pada menciptakan sekolah yang unggul, mengakses dulu. Semua orang bisa mengakses pendidikan kan belum gitu. Kalau komentar saya seperti itu. Oke, tadi Siska sudah memberikan narasi yang sangat akurat ya terkait dengan bagaimana pengimplementasian dari sekolah unggul ini, dan Siska memberikan statement yang sangat pokok bahwa pendidikan itu tidak berbicara tentang siapa yang pertama, siapa yang superioritas, dan siapa yang inferior. Tapi Siska menekankan bahwa keteraksesan kita pada pendidikan menjadi poin penting ketika Pak Prabowo ingin menjadi seorang presiden. Dan sebagai catatan kaki yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan penonton dari Mosi adalah selain dari akses, kemudian harapan dari Pak Prabowo ingin menciptakan sekolah unggul adalah bagaimana pendidikan itu lepas dari kapitalisme pendidikan. Kita mungkin bisa merasakan bahwa di setiap sekolah maupun negeri dan swasta, atribut sekolahnya disiapkan oleh sekolah. Ketika atribut itu rusak, kita diwajibkan untuk membeli atribut itu di koperasi sekolah. Sebenarnya itu adalah selubung yang diciptakan oleh aparat sekolah atau oknum-oknum sekolah untuk menciptakan kapitalisme dalam dunia pendidikan. Nah, ketika kapitalisme dalam dunia pendidikan ini tidak bisa kita hapus, kesetaraan, egalitarianisme, keaksesan pada pendidikan itu sulit untuk kita jangkau. Terlebih apalagi ada pewacanaan terkait dengan sekolah unggul dan tidak unggul gitu. Dan bagaimana kita bisa menciptakan atau bagaimana Pak Prabowo bisa meyakinkan kami sebagai calon konstituen yang akan berusaha untuk memilih pemimpin terbaik di 2024 nanti, keterciptaan sekolah itu di setiap kabupaten bagaimana formulanya gitu. Dan bagaimana pengalokasian dana APBN untuk menciptakan itu. Nah, itu mesti menjadi tanda tanya kami sebagai mahasiswa, sebagai seorang pengkritik kebijakan, bagaimana sekolah itu bisa diterapkan atau dibangun di tiap-tiap kabupaten. Dan itu belum terjelaskan secara jernih ketika Pak Prabowo berorasi. Nah, bagaimana menurut Siska? Iya, saya rasa itu akan menjadi catatan di mana mungkin Pak Prabowo bisa menjelaskan lebih detail di forum-forum yang lain cara untuk menciptakan goals dari pendidikan itu. Mungkin saya rasa Bung kita harus move ke poin berikutnya karena keterbatasan waktu. Poin kedua yang kemarin ditekankan oleh Pak Prabowo itu adalah soal ketersediaan pangan, di mana dalam 17 program prioritas beliau itu menekankan pada swasembada pangan. Di mana kita melihat pemerintahan-pemerintahan belakangan kan menyediakan food estate lah dan lain sebagainya, di mana kita sekarang berada pada himpitan krisis dunia, di mana krisis pangan ini menjadi isu yang terus-menerus digulirkan. Kira-kira dari isu yang besar yaitu krisis pangan dunia, kemudian keterhubungannya dengan program Pak Prabowo ke depan, bagaimana komentar Bung Ferry? Ya, terkait dengan pangan yang kemarin menjadi fokus diskusi kita adalah ketika Pak Jokowi memberikan proyek food estate atau lumbung pangan itu kepada Menhan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mendeklar ingin melanjutkan program food estate itu ketika dia menjadi presiden. Tetapi yang ingin kita bahas di sini adalah masalah pangan memang menjadi sesuatu yang krusial, menjadi sesuatu yang sentral dalam pemenuhan aspek primer masyarakat Indonesia. Tetapi dalam penyediaan pangan kita tidak bisa lepas dari proses penyediaan lahan, dan lahan yang digunakan pun memang adalah hutan-hutan produktif. Nah, dalam konteks ini kami mempertanyakan sebenarnya hutan-hutan yang produktif dan kemudian dijadikan atau disulap menjadi lumbung pangan itu justru akan mengganggu ekosistem. Nah, dari pertalian antara ekosistem dan ketersediaan pangan itu, bagaimana sebenarnya formulasi lingkungan yang digagas oleh Pak Prabowo itu masih belum jelas gitu. Oke, lumbung pangan itu sangat bagus, tetapi ketika ada lahan atau hutan sebagai sumber kehidupan itu dibabat habis, nah itu bagaimana formulasinya? Nah, itu belum terjelaskan ya secara akurat ketika Pak Prabowo
menjelaskan program food estate itu tadi. Tapi kami sebagai mahasiswa memang mendukung keteradaan food estate itu, tetapi memang ada aspek-aspek lain yang juga perlu diperhatikan. Bagaimana Siska? Betul, Bung. Satu hal yang perlu ditekankan dalam ketersediaan sumber daya pangan ini ataupun swasembada pangan, di mana kita belajar dari masa lalu ya. Program revolusi hijau yang diadakan oleh Presiden Soeharto ya, di mana pada saat itu Indonesia homogenisasi persoalan pangan. Jadi untuk menjadi Indonesia itu orang harus makan nasi. Otomatis di seluruh daerah itu ditanam beras. Jadi diadakan program transmigrasi, mengirim orang-orang Jawa ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Maluku untuk menanam beras. Di mana ini yang menjadi poin penting, bahwa saya pribadi dan Bung Ferry juga tadi sepakat bahwa penting untuk mengadakan swasembada pangan. Namun perlu dibuat kebijakan jangan yang top and down. Jadi masing-masing lahan pertanian itu diidentifikasi kira-kira cocoknya ditanam apa, dan jangan dihomogenisasi semua pangan, jangan cuma beras, misalnya singkong dan lain sebagainya, itu dilihat berdasarkan kebutuhan penduduk itu. Ya, tadi Siska memberikan argumentasi yang bagus ya soal revolusi hijau ketika era Orba. Ya memang ada proses untuk menyeragamkan soal pangan yang kita konsumsi, seolah-olah masyarakat Indonesia dipaksa untuk makan nasi, yang sebenarnya setiap daerah itu memiliki pluralitasnya masing-masing. Ada yang bahan pokoknya adalah jagung, ada bahan pokoknya adalah singkong, ada bahan pokoknya adalah nasi, ada juga bahan pokoknya adalah sagu. Sehingga proses untuk menyeragamkan food estate ini juga perlu dievaluasi, bahwa makanan itu tidak hanya proses pemenuhan biologis, tapi dia menjadi representasi budaya dari setiap daerah. Nah, sehingga diversitas terkait dengan pangan, konsumsi pangan ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai keputusan atau kebijakan yang top and down ini berusaha untuk menyeragamkan kita semua hanya berdasarkan asas pada keyakinan pemerintah saja. Betul, nah, Bung. keberagaman itu perlu diangkat lagi, kan seperti itu Siska ya? Iya, betul, Bung. Nyambung dengan isu soal pangan, saya kira satu masalah lagi yang berkaitan dengan pangan adalah masalah kesehatan. Bung. Di mana di Indonesia sendiri kan udah ada banyak program skema-skema kesehatan, misalnya BPJS ataupun KIS untuk masyarakat yang miskin. Tapi beberapa hal perlu kita intip dari kebijakan Pak Prabowo yang direncanakan dalam 17 program prioritasnya, di mana dia mengatakan bahwa dia akan mengadakan program pemeriksaan kesehatan gratis dan kemudian memberantas TBC dalam jangka 5 tahun. Kemudian dia juga mengadakan program yang di mana programnya ini berkaitan dengan dunia pendidikan juga, yaitu akan memberikan makan siang dan susu gratis kepada anak-anak sekolah gitu. Kira-kira dari sudut pandang sosiologis, Bung Ferry melihat program ini sebagai wacana semata atau gimana nih, Bung? Oke, terima kasih Siska. Terkait dengan isu kesehatan atau program kesehatan yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo, kami mengapresiasi, sangat mengapresiasi, karena beliau ingin berusaha mencegah stunting seperti yang argumentasi baca pres beberapa waktu yang lalu. Tetapi memang ada beberapa aspek yang perlu kita tinjau kembali. Pertama, proses untuk menciptakan kesetaraan pangan seperti kesehatan dan memberikan makan gratis serta susu gratis kepada seluruh siswa yang di Indonesia itu sangat baik. Tetapi alokasi dana dari perhitungan para ekonom itu bisa menelan biaya 400 triliun per tahun. Sehingga dari uang sebanyak itu, apakah efektif hanya untuk memberikan makan siang gratis saja? Jangan-jangan ini hanya menjadi pewacanaan saja sebagai pemanis bibir ketika beliau berkampanye. Tetapi pun kalau ini menjadi sebuah program utama, kami berharap program ini bisa terrealisasi. Apalagi memang ada isu stunting yang diangkat oleh Bapak Prabowo, di mana tiap anak di Indonesia itu kurang mendapatkan kecukupan gizi. Nah, menyodorkan sebuah program terbaru dengan memberikan makan siang gratis. Tetapi memang program stunting, apalagi kemudian memberikan makan sehat itu serta susu gratis, apakah memang bisa berjalan jangka panjang? Jangan-jangan itu hanya bisa berjalan 1 atau 2 tahun saja gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang juga perlu dipikirkan dan
estimasi biaya yang dikeluarkan itu harus dioptimalisasikan karena ini program mahal menurut kami gitu. Iya. Apalagi itu menelan biaya sampai 400 triliun per tahun. Kalau menurut Siska gimana terkait itu? Nyambung dengan yang Bung katakan tadi, saya tuh tiba-tiba mempunyai beragam kekhawatiran dari 3 tema yang kita bahas tadi, dari kesehatan, pangan, kemudian pendidikan. Saya melihat ada tendensi penciptaan proyek-proyek baru nih Bung, di mana kita tahu lah dari pengalaman-pengalaman Indonesia, setiap proyek itu ada potensi untuk dikorupsi nih Bung. Dan ini kemarin sempat dibahas juga nih di segmen Baca Pres kemarin, di mana saya khawatir karena belajar dari program penuntasan stunting kemarin ya Bung. Di NTT itu bahkan kos untuk membahas kebijakannya aja udah lebih besar daripada kos yang dibutuhkan untuk biaya menuntaskan stunting ini gitu loh. Jadi saya punya kekhawatiran program-program ini akan mandek karena dikorupsi. Gitu loh, Bu. Jadi potensi besar untuk dikorupsi sangat-sangat memungkinkan terjadi gitu ya. Nah, itu kekhawatiran kami teman-teman bahwa ini program sangat bagus, biayanya sangat besar, kemudian keberlanjutan atau sustainable-nya itu seperti apa dan bagaimana mencegah potensi-potensi untuk uang itu tidak dikorupsi. Nah, itu menjadi perhatian dan kita harus kawal bersama-sama. Iya. Dan kemarin isu yang sempat diangkat juga Bung di salah satu poin 17 program prioritas itu adalah keberlanjutan lingkungan. Dimana seperti yang kita tahu bahwa isu pemanasan global dan lain sebagainya itu turut menghantui Indonesia sebagai salah satu negara paru-paru dunia ini Bung. Dimana kan masyarakat Indonesia sekarang itu banyak hidup dari tambang ya Bung. Di Sulawesi ada tambang nikel, di Papua ada tambang emas gitu. Kira-kira terkait dengan isu lingkungan yang berkelanjutan, kemudian melihat situasi masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan, apakah program ini akan berjalan semestinya atau mungkin akan nihil gitu Bung? Karena melihat keadaan dan istilahnya antara harapan dan kenyataan ini sangat jauh nih Bung. Gitu. Gimana menurut pendapat Bung? Ya, sebenarnya posisi Indonesia itu sangat strategis. Seperti yang dikatakan oleh Siska tadi bahwa di lain sisi kita memiliki posisi sebagai paru-paru dunia karena hampir 60% wilayah kita adalah hutan. Kemudian sisi lain kita memang memiliki sumber daya ekstraktif yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya ekstraktif itu penting untuk mendongkrak devisa negara. Tetapi kita tahu bahwa sumber daya ekonomi, sumber daya ekstraktif, sumber daya pertambangan itu menjadi cikal bakal terciptanya distribusi social injustice, bahwa sebenarnya pemilik utama dari lahan pertambangan, perminyakan dan sebagainya adalah kita, tetapi yang mengekstraksi adalah negara-negara lain. Betul. Sehingga yang menjadi fokus di sini adalah bukan lagi dalam konteks saluran atau besaran biaya yang dihasilkan dari usaha itu, tapi bagaimana usaha itu bisa mendistribusikan atau bahkan mengurangi ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang ada. Karena memang kita mengetahui sumber daya energi yang ada di Indonesia tidak hanya dikuasai oleh Indonesia sendiri, tapi ada dari kawasan Amerika, Hong Kong dan Cina. Nah, ketiga negara ini memiliki posisi besar dan bagaimana kontrak kerja itu tidak diberikan secara transparan kepada masyarakat. Seberapa lama lahan itu akan dieksplorasi sumber daya dan lain sebagainya, dan daerah-daerah penghasil sumber daya ekstraktif itu justru mengalami degradasi dalam konteks ekonomi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau menurut Siska bagaimana? Terkait dengan itu kan kalau kita bicara pertambangan banyak pihak-pihak ataupun stakeholder yang terkait di sana dan tambang-tambang di Indonesia itu seringkali terusik ataupun tersandung dalam kasus IUP nih Bung. Mana izin usaha pertambangan yang kadang-kadang bermasalah amdalnya dan lain sebagainya. Di mana dalam banyak kasus di Indonesia izin usaha pertambangan ini kemudian keluar padahal seharusnya dia prosedural Bung gitu. Berarti ada di sana banyak ada mafia yang bermain, kemudian birokrasi bermain. Salah satu 17 program prioritas kemarin adalah reformasi birokrasi nih Bung. Kira-kira reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Pak Prabowo ini dapat menjawab berbagai hal tadi. Misalnya berbagai kebijakan yang seharusnya unprocedural, kemudian korupsi yang terjadi di mana-mana. Kira-kira Bung melihat ini seperti apa? Apakah ini akan membuat
semakin chaos takutnya ya. Ada reformasi birokrasi, bukannya semakin bagus, malah semakin chaos. Karena mungkin akan menumbuhkan elit-elit baru, ataupun melahirkan oligarki baru nih, Bung. Belum lagi, sebenarnya ini agak di luar konteksnya. Bapak Prabowo sendiri kan adalah seorang pengusaha ya. Jadi reformasi birokrasi yang kemudian hari ini ia gaungkan, entah kenapa saya ada sedikit kekhawatiran itu akan membentuk Bapak Prabowo sebagai oligarki atau orang-orang, ini bukan tuduhan ya, tapi itu berpotensi. Kira-kira untuk menghindari hal-hal yang terjadi gimana nih, Bung? Gitu. Sebenarnya soal reformasi birokrasi itu ketika kita tidak masuk ke dalam sistem, kita nggak bisa melakukan reformasi. Reform itu kan membentuk ulang. Tapi sebenarnya potensi penciptaan oligarki itu selalu ada setiap kekuasaan itu berjalan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks teori sosiologi pembangunan, selalu ada tripolarisasi antara masyarakat sipil, masyarakat pemerintah, dan masyarakat ekonomi. Tetapi tendensi atau irisan yang paling besar adalah keterciptaan hubungan atau relasi dependensi antara masyarakat ekonomi dengan masyarakat birokrasi. Sehingga kita masyarakat sipil itu hanya bisa mengamati dari luar. Kita nggak bisa atau kita nggak bisa memahami perselingkuhan di antara para birokrat dengan para pengusaha. Yang namanya keberadaan sumber daya itu selalu menjadi lahan seksi untuk dieksplorasi sekaligus dieksploitasi. Dan legalitas di dalam mengeksplorasi itu justru dipayungi oleh payung-payung hukum dari para birokrat ini gitu. Nah, sebenarnya ini sulit untuk kita pahami secara pragmatis karena kita tidak berada dalam sistem. Nah, tapi kita yang berada dalam luar sistem yang juga sebenarnya merupakan segmen dari ketiga polarisasi masyarakat itu wajib memberikan pengawasan atau panoptikon. Hanya itu yang bisa kita lakukan gitu. Betul. Nah, sehingga undang-undang yang diciptakan tidak hanya menjadi macan kertas. Dia bisa menjadi asas legalitas perilaku kita untuk mengawasi orang-orang yang kita percaya memegang negeri ini. Iya, betul, Bung. Sebelum kita sampai pada sesi terakhir dalam diskusi kita hari ini, Bung, penting untuk melihat ataupun mengevaluasi sejauh mana 17 program prioritas kemudian 8 program hasil cepat ini akan berdaya guna lah dalam masyarakat Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya rasa saya tidak meragukan lagi Bapak Prabowo Subianto sebagai seorang konseptor yang kemudian dia tidak bekerja sendiri tapi sudah dia diskusikan dengan para pakar. Seperti itu yang beliau katakan pada saat baca pres yang lalu. Namun masyarakat Indonesia ataupun kita para kaum intelektual itu butuh blueprint, aksi nyata untuk mewujudkan dari 17 program prioritas, kemudian 8 program hasil cepat ini, Bung. Jadi, kira-kira nih, Bung, dari evaluasi 17 dan 8 program tadi, seberapa realistiskah untuk diwujudkan, Bung, sebelum kita menyimpulkan? Ya, kalau aku sebagai seorang pembelajar melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Prabowo sangat bagus. Beliau sudah berpikir visioner karena beliau meletakkan batu baru, harapan baru untuk menyongsong tidak hanya 1, 2, 3, 4 atau 5 tahun, tapi beliau sudah jauh berpikir 2045 nanti. Sehingga ketika kami yang sudah tua misalnya itu bisa menikmati program-program yang sudah diwariskan oleh Pak Prabowo gitu. Tapi berbicara realistis atau tidak, sebenarnya saya tidak bisa memberikan takaran pasti karena ini baru sebuah rancangan program. Tadi saya sangat setuju bahwa Pak Prabowo sangat cocok sebagai seorang konseptor sekaligus sebagai seorang eksekutor. Nah, nanti ketika beliau misalnya memimpin negeri ini, kita baru bisa mengevaluasi seberapa besar effort beliau untuk mengimplementasikan 17 dan 8 strategi yang ingin beliau sampaikan, ingin beliau tanamkan, sekaligus beliau ingin laksanakan ketika memimpin negeri yang sangat luas dan kaya ini gitu. Ya, betul, Bung. Mungkin kita langsung aja ke pernyataan statement secara sosiologis tapi mungkin agak sedikit berbau politis ya, Bung. Saya mulai dari beberapa program yang diwacanakan oleh Pak Prabowo ini dilihat ataupun dinilai oleh masyarakat secara umum itu melanjutkan program-program dari Bapak Joko Widodo. Ini kan menimbulkan kesan yang seolah-olah Bapak Prabowo ini menggantungkan diri kepada Bapak Joko Widodo. Belum lagi program-program yang diwacanakan akan dilanjutkan itu adalah program-program yang
punya penerima manfaat sangat besar. Dan kalau dari segi politik kan itu akan menarik jumlah suara yang sangat banyak ya. Misal PKH berapa puluh ribu penerima PKH di Indonesia, KIPK, kemudian kartu prakerja. Itu kan secara politik, secara hitung-hitungan politik dengan melanjutkan program-program tersebut, Bapak Prabowo akan diuntungkan dari penerima-penerima manfaat yang masih ingin menerima, kemudian memilih Bapak Prabowo secara politik seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapan Bung Ferry ini? Kalau saya melihat dalam kacamata sosiologi, sebenarnya statement Pak Prabowo itu sangat realistis. Kenapa realistis? Dia ingin melanjutkan program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya ini bisa kita baca sebagai realitas bahwa Pak Prabowo ingin menempatkan dirinya yang berposisi sebagai orang yang mengafirmasi sekaligus merepresentasikan dirinya sebagai Jokowi di 2024. Kenapa? Karena program Pak Jokowi sangat bagus, diterima oleh banyak orang. Kemudian ketika Pak Prabowo mendeklarasikan dirinya sebagai baca pres, beliau ingin melanjutkan itu. Nah, ini kan sebenarnya adalah strategi ingin melanjutkan program sekaligus strategi untuk menciptakan rasa empati dan simpati dari calon konstituen. Jadi saya melihat inilah cara Pak Prabowo ingin memposisikan diri yang sejajar dan memiliki visi yang sama dengan Pak Jokowi. Dengan kata lain bahwa sosiologi membahasakannya sebagai representasi diri, politik representasi, yang seolah-olah ketika satu sosok sudah tidak lagi bisa mengemban tugas, akan dilanjutkan oleh sosok yang lain. Nah, sosok yang lain inilah menempatkan Pak Prabowo sebagai entitas individual, sebagai orang yang akan melanjutkan program atau tongkat estafet politiknya Pak Jokowi. Bisa dikatakan New Jokowi ya, Bung? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut saya gimana kalau saya kira konteks ini? Walaupun melanjutkan program adalah suatu hal yang baik dalam estafet pemerintahan, namun Bapak Prabowo sebagai calon pemimpin bangsa nantinya punya sikap yang tegas, dan saya rasa ketegasan dari Bapak Prabowo ini sudah tidak diragukan lagi. Tapi jangan sampai tadi ada tendensi-tendensi New Jokowi nih, gitu loh. Karena biar bagaimanapun, walaupun Jokowi punya banyak penggemar ataupun masih tercantol di banyak hati masyarakat, banyak juga loh masyarakat Indonesia yang mungkin kurang menyenangi program-program dari Bapak Jokowi itu sendiri. Jadi Bapak Prabowo itu harus mempunyai wajah baru sebagai Prabowo, bukan sebagai New Jokowi. Gitu. Saya kira kita akan tutup ya, Bung, dengan sebuah statement bahwa sudah bagus program-program yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo, 17 program prioritas dan 8 program hasil cepat. Namun tadi perlu ada penjabaran yang rinci agar program-program ini bukan cuma jadi alat politik ataupun janji-janji politik semata, namun akan diwujudkan ke depan. Jadi harus ada perincian, entah dalam forum yang lebih besar atau mungkin Bapak Prabowo berkenan duduk di tengah-tengah kami gitu. Kami dengan senang hati, bukan cuma Bapak Prabowo tapi Bapak Anies, Bapak Ganjar Pranowo, karena diskusi kami hari ini adalah akhir dari segmen yang tadi pagi sudah sempat dibahas Bapak Anies Baswedan, kemudian sempat dibahas oleh teman-teman Pak Ganjar Pranowo, dan kami mengupas satu demi satu gagasan. Namun ada keterbatasan karena memang kalau kami harus mengupas poin per poin sangat banyak sekali, jadi kami rangkum. Jadi mungkin teman-teman bisa beri komentar kira-kira apa yang kurang dari gagasan yang kami bedah, bisa ditambahkan, bisa dikasih masukan di kolom komentar kami. Terima kasih. Dan terakhir dari aku, sebelum kita tutup, bahwa apa yang kami diskursuskan dari segmen 1, 2, dan 3 tidak berdasarkan asumsi semata. Ini hanyalah keresahan kami sebagai kelompok intelektual bagi orang-orang yang akan memimpin bangsa ini. Ini adalah kritik, saran, ataupun masukan sebenarnya bahwa demokrasi tidak bisa kita lepaskan dari proses pengkritikan. Kritik adalah penghargaan tertinggi dalam demokrasi. Betul sekali. Nah, kami menyampaikan ini dalam gagasan atau kapasitas kami sebagai pembelajar. Tidak ada tendensi suka atau tidak suka. Jadi apa yang kami jelaskan, jabarkan, atau eksplanasi murni atas hasil kajian intelektual kami, dan semoga didengar oleh para pemimpin atau calon pemimpin bangsa Indonesia saat ini dan yang akan datang. Dan didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia pastinya kan, agar masyarakat Indonesia itu tidak menjadi pemilih yang pasif tapi aktif, mendengar gagasan, melihat kira-kira siapa yang pantas untuk memimpin kita di 2024 nanti. Kalau ada salah kata mohon maaf.
Kami tutup dengan selamat sore. Selamat Dadah. sore, sampai jumpa lagi sahabat Mosi.